guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 358 yang terfokus pada pertarungan Mirio melawan Morris. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja gambar pertama. Setelah tangan kirinya hancur karena terkena serangan Morris, Mirio digambarkan langsung mengaktifkan Hellfire Incarnate sambil tersenyum. Bocoran gambar kedua, Mirio menciptakan lengan sihir untuk menggantikan lengan kiri yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Morris. Lalu pada panel selanjutnya, Mirio digambarkan berhasil menahan dan menghancurkan beberapa tentakel sihir Morris. Dan pada panel ketiga, Morris mengaku tertarik dengan apa yang terjadi pada Mirio, karena saat mengaktifkan Hellfire Incarnate, tubuh Mirio sangat dekat dengan mana. Kemudian bocoran gambar ketiga, beberapa kesatria sihir berusaha membantu Mirio, tapi sayangnya sihir mereka dapat dihancurkan dengan sangat mudah oleh Morris. Bahkan sihir dari beberapa kesatria sihir ini terkesan sudah hancur sebelum dilepaskan untuk menyerang. Lalu sambil mengadu serangan dengan Mirio, Morris mulai berbicara. Dan setidaknya berikut ini adalah 3 poin yang bisa kita dapatkan dari perkataan Morris. Poin pertama, Morris menjelaskan bahwa berkat tubuh baru yang dia terima dari Lucius, saat ini dia dapat menguraikan semua yang dia sentuh dengan tentakel sihir miliknya. Bahkan Morris dapat mengurai sihir Neverland milik Yuno, seperti apa yang terlihat pada panel kedua gambar ketiga. Poin kedua, Morris merasa kagum dengan Mirio karena selain dapat menghancurkan tentakel sihir miliknya, Mirio juga dapat menciptakan kembali lengan sihirnya sendiri setelah hancur karena beradu dengan tentakel sihir Morris. Poin ketiga, Morris menjelaskan kalau tentakel sihir miliknya dapat beregenerasi dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan lengan sihir Mirio. Dan karena hal inilah, di akhir kalimatnya Morris menjelaskan kalau dia penasaran berapa lama tubuh asli Mirio dapat bertahan jika mereka berdua tetap mengadu serangan. Gambar keempat dan kelima, lewat perkataan dan inner monolog salah satu kesatria sihir, secara tidak langsung Babang Yuki sudah menjelaskan 2 hal menarik. Pertama, di tempat tersebut satu-satunya sihir yang dianggap bisa melawan sihir Morris hanyalah sihir Mirio. Kedua, tubuh asli Mirio perlahan mulai terkikis oleh sihir Morris, dan jika tidak ada perubahan pada kondisi pertarungan, maka tubuh Mirio akan hancur seutuhnya. Tapi pada panel selanjutnya, Mirio menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Panel selanjutnya hanya memperlihatkan Fuego yang sedang melawan beberapa angel dengan menaiki salamander. Kemudian gambar ke-6 masih memperlihatkan pertarungan Fuego melawan para angel. Lalu lewat panel kedua dan ketiga, dijelaskan bahwa beberapa anggota squad Crimson Lion sebenarnya sangat ingin membantu Mirio dan juga Fuego. Lalu pada panel terakhir, karena mendengar teriakan Mirio dan merasa cemas, Fuego kemudian memalingkan wajahnya untuk mengecek kondisi Mirio. Gambar ketujuh, Mirio masih mengadu serangan dengan Morris, tapi perlu diketahui bahwa luka di tubuhnya terlihat bertambah banyak. Lalu pada 2 panel selanjutnya, ujung dari kedua tangan Mirio terlihat sudah menghitam, di mana hal ini mengisyaratkan bahwa sebagian dari tangan kanan Mirio sudah mulai terurai. Kemudian menyadari bahwa Mirio sudah mulai terpojok, Morris kemudian berkata ini sudah berakhir sambil menyerang Mirio dengan 2 tentakel sihir yang sudah beregenerasi. Kemudian gambar ke-8, 2 kesatria sihir melompat ke arah tentakel sihir Morris agar Mirio mendapatkan waktu yang cukup untuk memulihkan lengan sihir miliknya. Lalu di saat Mirio terkejut dan terdiam, 2 kesatria sihir yang mengorbankan dirinya kemudian tersenyum dan berkata, "Kami percayakan sisanya padamu." Lalu tubuh mereka berdua digambarkan mulai hancur. Dan jika ada yang bertanya mengapa mereka harus mengorbankan tubuhnya dan tidak menggunakan sihir untuk mengalihkan perhatian Morris,
Ya, tentu saja karena sihir mereka dapat dihancurkan dengan sangat mudah oleh Morris, bahkan sebelum sihir mereka dilepaskan untuk menyerang, seperti apa yang terjadi pada gambar ketiga. Nah, karena hal inilah, para kesatria sihir di sekitar Mereo memilih untuk menggunakan tubuh dan nyawa mereka demi membantu Mereo. Kemudian gambar ke-9, Mereo terlihat sangat kesal di saat tubuh dari dua kesatria sihir yang berkorban hancur dan terurai di depan matanya. Panel selanjutnya, Morris berkomentar tentang tindakan dua kesatria sihir yang berkorban demi Mereo. Dan di sini Morris menjelaskan bahwa mengurangi sekutu yang melindungimu dengan cara merubahnya menjadi abu adalah cara yang sangat efisien dan brilian. Gambar ke-10, Mereo mengaku bahwa dia pasti akan menghajar Morris apapun yang terjadi. Lalu di saat Mereo sedang menghancurkan beberapa tentakel sihir Morris, beberapa kesatria sihir yang mendengar perkataan Mereo digambarkan mulai melompat untuk menahan tentakel sihir Morris sambil berteriak menjadi tameng untuk Mereo Leona agar dia bisa mendaratkan serangan pada Morris. Gambar ke-11, sambil tertawa, Morris menjelaskan bahwa sebanyak apapun nyawa yang dikorbankan, itu tak ada gunanya. Lalu panel selanjutnya hanya memperlihatkan sebuah adegan ketika Morris menghancurkan 3 tubuh kesatria sihir, sedangkan Mereo digambarkan menghancurkan salah satu tentakel sihir Morris. Kemudian gambar ke-12, Fuego hanya bisa terdiam saat mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat Mereo. Dan lewat inner monolognya, Fuego beranggapan kalau kemampuan regenerasi dan penguraian milik Morris pasti memiliki semacam batasan. Selain itu, Fuego juga beranggapan kalau Mereo ingin memaksa Morris untuk terus mengaktifkan dua kemampuan tersebut hingga Morris mencapai batas. Panel selanjutnya, sambil tertawa dan sambil menyerang Mereo, Morris berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, tidak peduli sebodoh atau seamatir apapun dirimu, Tuan Lucius akan meregenerasimu dengan setara." Gambar ke-13, setelah semua kesatria sihir yang berkorban untuk Mereo hancur tak bersisa, Mereo tetap memaksakan dirinya untuk menyerang Morris. Panel selanjutnya, salah satu kaki Mereo dan sebagian tubuh yang lain digambarkan mulai terurai karena terkena serangan Morris. Dan menurut inner monolog yang ada di sini, Mereo tetap memaksakan diri untuk bertarung karena sihir yang dia gunakan saat ini memiliki semacam efek pasif. Dan efek pasifnya adalah semakin lama atau semakin banyak Mereo menggunakan api dari Hellfire Incarnate, maka api Hellfire Incarnate akan semakin memanas. Kemudian gambar ke-14 dan 15, Mereo akhirnya berhasil mendekati Morris. Lalu Mereo pun langsung mengaktifkan sihir baru dengan nama sementara Calidus Brachium Purgatory Incineration. Dan pada panel selanjutnya, Mereo berkata, "Sebagai penghormatan bagi semua yang sudah gugur, aku berjanji akan membakarmu sampai mati." Lalu, sanggupkah Mereo mengalahkan Morris dengan sihir baru miliknya? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.